Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan selamat menyaksikan kepada tim dosen hukum humaniter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Fai dengan NIM 19106111125. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester hukum humaniter. Jadi pada video kali ini membahas mengenai kasus yang sedang hangat-hangatnya, yaitu konflik Rusia dan Ukraina. Dan kemudian ada 4 kajian yang disajikan yang kemudian akan dibahas satu persatu. Dimulai dari bagian ke-1, yaitu tentang persoalan penggunaan senjata baru yang kontroversial. Jadi konflik Rusia-Ukraina ini memang sudah dari lama, dari 2014, sama saya juga menemukan artikel berita mengenai serangan teknologi Rusia, yaitu isi secara singkatnya dilansir dari republik.co.id tahun 2015, jaringan listrik Ukraina terganggu oleh serangan siber yang disebut Black Energy. Serangan ini menyebabkan pemadaman jangka pendek bagi 80.000 pelanggan perusahaan utilitas di Ukraina Barat. Hampir tepat setahun kemudian, serangan siber lain yang dikenal Destroyer mengambil alih daya sekitar 1/5 dari ibu kota Ukraina, Kiev, selama sekitar 1 jam. AS dan Uni Eropa menyalahkan peretas militer dari Rusia. Maka analisis persoalan ini, yaitu kasus cyber attack, ini juga dapat dituduh sebagai kejahatan perang atau war crimes yang merupakan salah satu jurisdiksi dari International Criminal Court atau ICC. Dijelaskan dalam Statuta Roma mengenai definisi kejahatan perang adalah dari grave breach of the Geneva Conventions of 12 August 1949 dan violations of the laws or customs of war. Karena dampak beserta skala yang diakibatkan oleh Black Energy tersebut sangat besar dan luas, terutama dalam bidang ekonomi, bidang keamanan dan pertahanan, dan jalannya operasional negara Ukraina, karena menyerang atau merusak atau melumpuhkan objek vital negara atau sarana-sarana yang tidak termasuk dalam kepentingan militer yang dijadikan sasarannya. Bahwa cyber attack dapat dikatakan sebagai serangan non-militer berdasarkan efek dan skala yang ditimbulkan. Maka cyber attack Black Energy termasuk ke dalam kejahatan perang. Kemudian di sini saya juga mendapati artikel berita mengenai senjata laser Rusia. Secara singkatnya, dilansir dari international.sindonews.com, Rusia telah menginformasi bahwa pasukannya mulai menggunakan generasi baru dari senjata laser dalam perangnya di Ukraina. Militer Moskow mengklaim senjata laser dikerahkan untuk membakar drone. Itu bagian dari beberapa senjata rahasia Moskow untuk melawan senjata barat yang membanjiri Kiev. Analisis mengenai hal ini maka tidak melanggar norma, prinsip maupun ketentuan hukum humaniter internasional. Karena sejatinya senjata laser tersebut digunakan hanya untuk menyerang drone militer lawan, bukan manusia non-kombatan atau objek vital negara. Selain itu, senjata laser tersebut juga semata-mata sebagai respon balik dari adanya serangan drone oleh Ukraina yang didapatkan dari bantuan negara-negara barat. Kemudian memasuki ke bagian kedua, yaitu persoalan legitimasi hukum internasional terhadap invasi Rusia. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu dari legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Jadi kata kunci legitimasi adalah penerimaan suatu norma hukum. Maka persoalan ini adalah mengenai diterima atau tidaknya tentang dasar hukum yang dijadikan latar belakang dalam invasi Rusia ke Ukraina. Pada dasarnya, dasar argumen Rusia menyatakan invasi ke Ukraina adalah dilandasi dengan pasal 51 Piagam PBB tentang hak pembelaan diri atau right to self-defense terhadap ras, etnis, atau keturunan Rusia terutama di wilayah Luhansk dan Donetsk yang merupakan gerakan separatis pro-Rusia di Ukraina. Kedua wilayah tersebut termasuk ke dalam wilayah Ukraina hingga pada 21 Februari 2022 kemarin, Rusia mengakui bahwa Luhansk dan Donetsk adalah negara merdeka dan independen. Selain itu, Rusia juga berdalih bahwa Ukraina selama ini melakukan genosida terhadap etnis atau keturunan Rusia di Ukraina Timur. Maka dasar Rusia menginvasi Ukraina adalah seolah-olah sebagai bentuk respon terhadap apa yang dilakukan Ukraina terhadap etnis Rusia selama ini, serta untuk wujud pembelaan dan perlindungan kepada etnis Rusia atau pro-Rusia di wilayah Ukraina Timur. Nah, namun dalam hukum internasional terdapat prinsip kedaulatan negara yang mana di dalamnya juga meliputi prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi ini pada dasarnya merupakan larangan terhadap sikap-sikap negara yang ingin melakukan suatu tindakan yang ingin menguasai suatu negara dari berbagai segi-segi kenegaraan yang ada. Lalu prinsip ini juga tertuang dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, pasal 2 ayat 3, 4, dan 7 Piagam PBB yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi, serta negara berdaulat masing-masing merdeka juga sama derajatnya satu dengan yang lainnya. Diperkuat juga dengan resolusi Majelis Umum PBB sekian nomornya, yaitu pada tanggal 24 Oktober 1970 yang secara garis besarnya menyatakan bahwa suatu negara berdaulat tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar kedaulatan negara lainnya. Maka sejatinya tidak ada satupun ketentuan hukum internasional yang memperbolehkan invasi Rusia ke Ukraina. Bahkan invasi Rusia ke Ukraina merupakan hal yang melanggar ketentuan hukum internasional. Dengan demikian, invasi Rusia ke Ukraina adalah tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya masuk kepada bagian ketiga mengenai persoalan objek sasaran militer yang kontroversial seperti rumah sakit, mal, dan lain-lainnya. Dimulai dari serangan Rusia terlebih dahulu ke rumah sakit yang dilansir dari CNN Indonesia. Serangan udara Rusia ke sebuah rumah sakit bersalin dan anak di kota Mariupol, Ukraina pada Rabu melukai sedikitnya 17 staf. Serangan itu terjadi saat para wanita sedang melahirkan di rumah sakit yang baru saja direnovasi. Setidaknya 18 serangan terverifikasi terhadap fasilitas perawatan kesehatan, ambulans, dan personel mengakibatkan 10 kematian dan 16 orang luka-luka. Nah, adapun lagi serangan Ukraina ke rumah sakit.
Secara singkatnya dilansir dari iNews, serangan militer Ukraina dilaporkan mengalami peningkatan di wilayah Donetsk pada Senin. Sedikitnya 5 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan itu. Sejumlah lembaga Rusia melaporkan seorang anak termasuk di antara korban yang tewas. Selain itu, ada sedikitnya 22 orang terluka akibat serangan pasukan Ukraina di Donetsk. Seorang responden Rusia mengatakan penembakan di rumah sakit bersalin terjadi pada Senin malam. Analisisnya adalah hal tersebut tadi tentunya telah melanggar norma, prinsip, dan ketentuan hukum humaniter internasional. Dimulai dari beberapa prinsip fundamental hukum humaniter internasional, yaitu prinsip kemanusiaan atau humanity yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip kemanusiaan sejatinya merupakan pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak termasuk ke dalam kepentingan militer dalam peperangan. Tetapi dalam konflik Rusia-Ukraina hal tersebut tidak diindahkan, yang mana sarana-sarana yang tidak termasuk kepentingan militer atau objek vital negara menjadi sasaran atau target penyerangan, bahkan metode berperangnya pun tidak sesuai karena main asal bombardir sana-sini hingga rumah sakit dan lain terkena imbasnya. Prinsip kemanusiaan juga untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka berupaya mengurangi penderitaan. Tetapi dalam konflik ini hal tersebut tidak diindahkan, di mana kedua belah pihak malah menyerang orang-orang biasa atau bahkan terluka yang tidak bersalah, serta malah menimbulkan penderitaan kepada subjek militer tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip proporsionalitas atau proportionality yang menyatakan bahwa serangan operasi militer harus dikesampingkan dengan tindakan yang terlebih dahulu memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan. Alih-alih menjalankan prinsip tersebut, kedua belah pihak malah mengakibatkan warga sipil ikutan menjadi korbannya. Ada yang hingga meninggal dunia atau sekedar terluka. Bahkan juga menimbulkan kerusakan yang berlebihan karena fasilitas umum atau objek vital atau sarana non-kepentingan militer seperti rumah sakit ini malah menjadi objek penyerangan hingga luluh lantah sehingga tidak dapat beroperasi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip pembedaan atau distinction, bahwa dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara kombatan atau prajurit militer, komponen cadangan dan sebagainya dengan orang sipil biasa, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta dalam pertempuran. Prinsip ini pun juga tidak diindahkan oleh keduanya, baik Rusia maupun Ukraina, seakan-akan melakukan penyerangan yang membabi buta tanpa bisa membedakan antara mana kombatan dan orang sipil biasa, hingga orang sipil pun menjadi korban perang. Nah, selain ketiga prinsip tadi, kedua pihak Rusia Ukraina juga telah melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 4 tahun 1949, 12 Agustus 1949 pada pasal, yaitu ada 4 pasal, pasal 16 mengenai yang luka dan sakit, demikian juga yang lemah, serta wanita-wanita hamil akan merupakan objek perlindungan dan penghormatan yang istimewa. Pasal 18 rumah sakit sipil yang diorganisir. Sekian. Nah, analisisnya apa yang dilanggar? Jadi, alih-alih kedua belah pihak ini menjalankan serta mengindahkan dengan memberikan perlindungan dan penghormatan kepada rumah sakit beserta orang di dalamnya, malah memberikan penghancuran, penderitaan, dan rasa sakit yang luar biasa hingga meninggal dunia. Kita semua mengetahui bahwa di rumah sakit tentu terdiri dari orang sipil, orang sakit, orang terluka, wanita hamil, anak-anak, dan pegawai pekerja yang bekerja di dalamnya. Mereka semua tidak mendapatkan perlindungan dan penghormatan, akan tetapi malah rasa sakit, ketakutan, trauma, kesedihan, dan penderitaan yang mereka alami. Dengan demikian, persoalan ini, baik Rusia maupun Ukraina, tidak mengindahkan serta melanggar norma, prinsip, dan ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian keempat mengenai persoalan prospek pelaksanaan intervensi humaniter. Nah, sebelumnya berbicara mengenai prospek, maka mengenai ada tidaknya chance atau kesempatan mengenai pelaksanaan intervensi humaniter ini akan diberlakukan atau tidak. Nah, dalam bagian ini yang dimaksud mungkin adalah humanitarian intervention atau dalam bahasa Indonesia yaitu intervensi kemanusiaan. Humanitarian intervention ini diatur dalam pasal 39 sampai 51 Piagam PBB yang pada pokoknya menyatakan bahwa humanitarian intervention secara umum adalah upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM berat dengan kekuatan-kekuatan tertentu, baik diplomatik atau militer di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu atau negara konflik. Kemudian di sini saya juga mendapati artikel berita mengenai Rusia Ukraina sudah diperingatkan. Secara singkatnya, ditambah dengan pernyataan jaksa dari ICC yang dilansir dari republika.co.id bahwa jaksa bernama Karim Khan mengatakan serta mengingatkan para pihak yang terlibat dalam konflik Rusia Ukraina harus menghormati kewajibannya di bawah hukum humaniter internasional. Lanjutnya mempertegas kepada Rusia serta Ukraina bahwa ICC dapat menjalankan jurisdiksinya atas dan menyelidiki setiap tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang yang dilakukan di dalam wilayah Ukraina. Hal ini tentunya menunjukkan berarti adanya progres yang dilakukan oleh lembaga internasional terkait dalam memantau perkembangan konflik Rusia Ukraina. Selanjutnya adapun prosedur hukum untuk dilaksanakannya humanitarian intervention, yakni intervensi kemanusiaan dapat dilakukan oleh PBB melalui Dewan Keamanannya, kemudian DK melakukan intervensi kemanusiaan melalui tahap pencarian fakta-fakta, diplomasi, dan penggunaan militer. Kemudian PBB juga menunjuk tim misi pencari fakta untuk menyelidiki dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum internasional. Misi-misi tersebut dapat sekaligus memberikan peringatan dini tentang krisis kemanusiaan yang terjadi dan bernegosiasi dengan para pemimpin negara, di mana krisis tersebut berlangsung untuk mencari cara penyelesaiannya dan upaya penggunaan kekuatan militer guna menghadapi kekerasan massal yang mendesak dan bersifat aktual. Penggunaan kekuatan militer ini haruslah merupakan upaya terakhir bila suatu negara dipandang gagal melindungi warganya dan bila cara-cara damai yang ditempuh juga telah mengalami kegagalan. Dengan demikian, jawaban mengenai persoalan prospek pelaksanaan intervensi humaniter adalah memungkinkan saja dapat dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.